Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat berjumpa kembali pada pagi hari ini, pada pertemuan kedua ini. Dan semoga kita selalu di dalam kesehatan dan keafiatan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama kembali. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhaqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan membaca doa tadi kita mendapat keberkahan, baik itu keberkahan hidup kita dan keberkahan apa yang akan kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Pada hari ini kita akan memasuki pertemuan yang kedua yang akan membahas mengenai bab 2, yaitu berani hidup jujur. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian syaja'ah dan jujur, yang kedua menunjukkan dalil naqli bersifat syaja'ah dan jujur, yang ketiga menyebutkan macam-macam tempat jujur, dan yang keempat memahami hikmah jujur. Memasuki materi yang pertama yaitu pengertian syaja'ah dan jujur. Syaja'ah menurut bahasa berarti berani, sedangkan jujur di dalam bahasa Arab adalah siddiq. Nah, syaja'ah adalah berani, dimana secara istilah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Islam tidak menyukai orang yang penakut atau orang yang lemah. Sebaliknya, Islam lebih suka orang yang berani. Nah, berani di sini bukan berarti adalah berani untuk bertarung, berani untuk tawuran, tidak, tetapi adalah berani untuk menyampaikan kebenaran, berani untuk berbuat baik, berani untuk memotivasi orang lain. Nah, seperti itu. Jadi berani sangat dibutuhkan di dalam Islam. Adapun kaitannya dengan jujur, maka Islam sangatlah menyukai orang yang berani berkata jujur, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Qulil haq walau kana murwan. Artinya seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, qulil haq walau kana murwan. Artinya katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Hadis riwayat Ahmad. Di dalam Al-Quran juga ditegaskan dalam Quran surah Al-Imran ayat 3. Marilah kita simak bacaannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kemudian yang kedua yaitu jujur. Nah, jujur menurut istilah adalah mengatakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Nah, Nabi sering mengajarkan kepada kita untuk bersikap jujur, di mana bersikap jujur ini adalah sifatnya orang yang mulia. Jadi apabila kita memiliki sifat jujur, maka kita dihitung sebagai orang-orang yang mulia, baik itu di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dikatakan jujur itu mulia di hadapan manusia? Nah, misalnya saja di dalam pekerjaan. Apabila kita terkenal orang yang jujur dan orang yang dapat dipercaya, maka atasan kita ataupun bos kita tidak segan-segan untuk mempercayai kita dan mengamanahkan kepada kita tanggung jawab yang besar, di mana posisi itu
hanya dimiliki oleh orang-orang yang mendapatkan kepercayaan dari para atasan-atasannya. Nah, sehingga di dalam kita bekerja itu dipermudah, dan tidak banyak dan tidak sedikit pula orang-orang yang jujur ini di dalam pekerjaannya dimudahkan rezekinya, dan juga seringkali dia mendapatkan bonus tambahan daripada bos atau atasannya. Selanjutnya, jujur terbagi menjadi beberapa macam. Nah, menurut tempatnya, jujur itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak, yaitu motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan ingin mencapai ridhonya. Maksudnya bagaimana? Nah, jujur di dalam niat ini maksudnya ialah apabila kita melakukan ibadah, maka jujurlah terhadap diri kita sendiri. Jujurlah dengan niat kita sendiri. Jangan misalnya kita beribadah, anggap saja seperti anak-anak yang beribadah, berpuasa, yang mana dia hanya menginginkan hadiah dari orang tua. Artinya di situ ibadahnya tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan ibadahnya hanya untuk menggapai hadiah tersebut. Nah, kalau untuk anak-anak wajar begitu. Tetapi kalau kita yang sudah besar ini, maka tidaklah patut untuk kita beribadah mengharapkan sesuatu lagi, tetapi kita beribadah adalah untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu jujur di dalam ucapan. Nah, yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi. Jangan sampai kita katuju badusta, nah ujar orang Banjar. Jadi jangan sampai kita itu menjadi orang yang pendusta, orang yang suka berbicara bohong, orang yang suka menyebarkan berita bohong. Apalagi sekarang di masa dimana media sosial adalah menjadi sesuatu yang harus dimiliki setiap orang. Nah, bahayanya apabila kita mendapatkan berita bohong atau yang lebih dikenal dengan hoax, lalu kita percaya dan kita menyebarkannya kembali. Nah, maka sama saja kita dihitung dengan berbohong. Artinya di situ berita hoax adalah berita bohong, berita palsu. Apabila kita ikut menyebarkannya, maka kita sama saja dengan berbohong. Atau kita mendapatkan suatu berita, namun kita tidak begitu memahami berita tersebut, lalu langsung kita sebar. Akan tetapi ternyata apa yang kita sebar itu adalah kekeliruan, berbeda dengan apa yang terjadi semestinya. Maka kita juga termasuk orang yang berbohong, menyebar berita bohong. Maka untuk kita zaman sekarang, ketika mendapatkan berita, tabayunlah lebih dahulu agar kita berhati-hati dan juga tidak terjerumus di dalam kebohongan. Kemudian yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan. Nah, jujur dalam perbuatan di sini pasangannya sama dengan yang pertama tadi, yaitu jujur dengan niat, dimana seimbang antara lahiriah atau seimbang antara badan kita melakukan ibadah misalnya dan batiniah, yaitu niat kita, hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin. Nah, contohnya seperti apa? Nah, misalnya seperti kita mengakui kita adalah orang yang beriman, kita mengakui diri kita orang yang taat kepada Allah, tetapi kenyataannya kita adalah orang yang malas beribadah. Maka di sini kita termasuk ke dalam orang yang tidak jujur di dalam perbuatan. Walaupun hati kita meyakini, kita sangat yakin dengan keimanan kita sangat yakin dengan keislaman kita, namun misalnya sholat saja kita lalaikan, nah itu termasuk di dalam tidak jujur di dalam perbuatan. Kemudian lanjut ke materi yang terakhir kita, yaitu hikmah bersifat jujur. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, sudah kakak sampaikan dalam beberapa yang kakak sampaikan tadi, dimana jujur ini sangatlah beruntung. Bahkan orang yang di dalam pekerjaan pun ketika dia terkenal jujur, maka dia akan mendapatkan pandangan yang mulia di hadapan manusia. Nah, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi jujur ini adalah orang yang mulia
di hadapan para malaikat, di hadapan para penghuni-penghuni langit, dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hikmah bersifat jujur yang pertama ialah perasaan enak dan hati tenang. Dimana jika kita berbohong, pasti kita pernah berbohong. Nah, dapat kita rasakan jika kita berbohong pada orang, maka perasaan hati ini akan menjadi tidak enak. Ujar orang Banjar itu baganangan. Nah, siapa nih kena pacangan, siapa kena nih, pokoknya aku pengen nih kayak ini. Nah, seperti itu. Jadi ada kegelisahan di dalam hati. Kemudian yang kedua, mendapatkan kemudahan di dalam hidup, termasuk yang kakak sampaikan tadi, yaitu di dalam pekerjaan. Nah, bukan hanya pekerjaan, semua bidang yang kita jalani, semua apa yang kita lakukan akan diberikan kemudahan jika kita bersikap jujur. Kemudian yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Tentunya kita akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita akan selamat dari bahaya yang akan ditimbulkan dari manusia sendiri. Jadi apabila kita jujur, maka kita akan selamat dari bahaya yang akan menimpa kita. Tetapi apabila kita suka berbohong, maka orang yang tidak suka dengan kita, orang yang benci karena kita suka berbohong, mungkin akan mencelakai kita. Kemudian yang keempat, yaitu membawa kepada kebaikan. Tentunya karena jujur ini adalah perilaku orang yang mulia. Kemudian yang kelima terakhir, yaitu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka apabila kita dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sudah pasti kita akan digolongkan kepada orang-orang penghuni surga. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Yang terpenting sesuai dengan tema kita, yaitu berani hidup jujur. Jadi modal kita di dalam kehidupan ini yang paling utama adalah yaitu bersifat jujur. Nah, bersifat jujur ini pun kita harus berani, makanya kita harus berani bersifat jujur supaya kita mendapatkan kenyamanan, mendapatkan ketenangan, dan mendapatkan keberkahan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Demikian yang dapat kakak sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.